Ya, sebelah saya siapa? Oh alah, DIK toh. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah, makanya perhatikan. Ini tetangga sebelah rumah. Jumpanya di Zoom. Jumpa di sini. Ya. Halo Bapak Ibu peserta diklat. Iya Bapak. Pak. Siapa? Pak Mamat Ramlan. Iya Pak. Pak Mamat Ramlan. Halo, cek suara Pak Mamat Ramlan. Halo. Halo. Bagus. Halo Pak Pur, siap? Ya, oke siap. Silakan Pak Mamat Ramlan dimulai, rekaman sudah saya rekam. Mohon Bapak Ibu di mute masing-masing. Kalau bisa admin Pak ya semua. Iya. Pak Mamat Ramlan silakan di unmute. Oke, silakan dilanjutkan Pak Mamat Ramlan. Selamat pagi Pak Mamat Ramlan. Yuk. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta diklat KPS. Mudah-mudahan di pagi hari ini Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mudah-mudahan Bapak Ibu di pagi hari ini sehat walafiat Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu mungkin hari ini terakhir untuk materi Bu ya. Besok kita penutupan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah konsisten mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan diklat KPS ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, khususnya untuk membangun perpustakaan sekolah di sekolah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu izinkan hari ini kita akan praktek kerja perpustakaan. Biasanya kalau tidak ada COVID, kalau nggak ada COVID itu biasanya praktek kerja perpustakaan kita langsung ke perpustakaan. Berhubung ada COVID, tidak normal, ya kita semi praktek kali Bapak Ibu. Artinya kita review aja dari materi awal sampai akhir. Ini untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Barangkali nanti pada prakteknya di sekolah atau di pusat sekolah ada manfaatnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izinkan nama saya Muhammad Ramlan Bapak Ibu. Saya bekerja di Perpustakaan Nasional di unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Fungsi saya sebagai pustakawan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Ini tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ada kompetensi dasar, peserta mampu mengaplikasikan dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek di lapangan. Tapi kalau lapangan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Sebuah review aja nanti bagaimana sih materi-materi yang sudah Bapak terima. Yang kedua, indikator keberhasilannya. Saya mengharapkan nanti materi ini Bapak mampu mempraktekkan bahan perpustakaan, mampu mempraktekkan inventarisasi bahan perpustakaan. Jadi Bapak Ibu mampu tahulah namanya inventarisasi bahan perpustakaan. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu tahu untuk mempraktekkan klasifikasi perpustakaan. Yang ketiga, pengkatalogan bahan perpustakaan. Yang keempat, kelengkapan fisik buku perpustakaan. 4 item ini kalau menurut saya itu rangkuman dari pembelajaran Bapak Ibu dari awal sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, ini image perpustakaan sekolah pada umumnya. Mungkin di tempat Bapak Ibu nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi image-nya bahwa perpustakaan sekolah itu pihak sekolah masih menganggap kurang penting sebagai penunjang pembelajaran. Maaf, Maaf saya nggak ngajar Pak. Ngajar. Halo Bapak. Pertama, pihak sekolah masih menganggap kurang penting sebagai penunjang pembelajaran. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang kedua, sarana dan prasarana
ini akibat dari kurang pentingnya anggapan kurang penting bahwa perpustakaan itu bagian dari sekolah yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran. Yang ketiga, SDM atau petugas perpustakaan tidak profesional. Yang keempat, tidak adanya program untuk meningkatkan minat gemar membaca siswa. Nah, ini image perpustakaan sekolah, Bapak Ibu. Perpustakaan sekolah dianggap penting ketika ada kepentingan. Contohnya, mau akreditasi sekolah, itu biasanya sekolah itu pontang-panting. Bagaimana yang tadinya perpustakaan sekolah dia kelola, karena mau akreditasi akhirnya diusahakan, diperbaiki. Ini masalah juga Bapak Ibu di sekolah itu. Jadi tidak konsisten dalam membangun atau mengembangkan perpustakaan sekolah. Kadang-kadang kasusnya dalam sebulan atau beberapa minggu dibuat itu perpustakaan. Dibuatlah itu perpustakaan, kadang-kadang menyewa atau mengontrak untuk sementara tenaga perpustakaannya dari jurusan ilmu perpustakaan tentunya. Kalian dengan sertifikatnya contohnya. Tapi ketika sudah adaptasi biasanya ditinggalkan perpustakaannya. Admin tolong Jadi tidak ada lanjut. pada saat materi. Ribut Pak, ribut. Admin saja admin ya noh. Jadi gak nyaman juga tadi. Host, udah peserta di mute. Ya Pak, berisik banget. Mamat. Halo. Ribut Pak, ribut. Halo, admin yang terhormat, mohon di mute. Peserta mohon di mute semua. Mohon peserta untuk di mute. Halo. Ya, kayaknya ibu itu yang tidak perhatikan deh. Kayaknya ibu tidak perhatikan deh. Kayaknya ditinggal itu. Hostnya mohon host. Mohon host yang terhormat semua peserta di mute settingannya. Terima kasih. Ya. Halo? Ya. Baik Bapak Ibu. Ini kita baru pemanasan Bapak Ibu. Ini image dari perpustakaan sekolah pada umumnya. Pertama, menganggap kurang penting perpustakaan itu. Kedua, akibat dari menganggap kurang pentingnya, berdampak pada sarana dan prasarana kurang tidak memadai. Host di mute, host. Kayaknya hostnya sendiri yang ribut ini. Mohon di mute host, ini materi penting. Kosong orangnya, host itu kosong orangnya. Sendiri yang ribut ini. Hostnya kabur. Tapi aku belum jadi Kayaknya nggak ada hostnya itu. Hostnya sendiri ribut Pak. Gimana ini? Hostnya sendiri ribut ah. Pendidikan tidak terdeteksi sekian persen. Aneh kan? Jadi Islamin, laki perempuan tidak terdeteksi sekian persen. Dalam pendidikan yang SD sekian persen, jadi kan? Kontak terbuka. Mas Ahmad, udah di mute. Itu Mas Ahmad, aku bisa unmute, di unmute ya. Ini udah aku mute semua. Ini aku mute all, udah. Ntar ini Mas Ahmad kan aku unmute nih. Nah nanti oke. Ya dia pergi, pantesan. Jadi nggak punya jatah.
Mas, Pak Mamat di unmute dulu ya. Ya, Pak Mamat. Halo? Oke. Pak Mamat. Ya, halo? Ya, oke, siap, bisa dimulai. Oke, Bapak Ibu. Halo? Oke, ini Bapak Ibu image peraturan sekolah pada umumnya. Ini hasil penelitian dari para peneliti seperti Ibu Munarti dari UI juga menyimpulkan beliau melakukan penelitian di DKI, hasilnya ini Bapak Ibu. Jadi perpustakaan masih dianggap kurang penting oleh pihak sekolah. Karena apa? Karena menganggap bahwa perpustakaan belum bisa memberi kontribusi untuk sekolah. Oke, Bapak maaf ya, banyak gangguan. Mungkin ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi kepala perpustakaan, itu Bapak Ibu pertama harus mencintai perpustakaan itu sendiri, Bu. Jadi Bapak Ibu harus punya rasa kepedulian kepada perpustakaan. Nah, memang ini kadang-kadang dilema Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu memang background-nya bukan dari perpustakaan, tapi profesi guru. Yang mudah-mudahan keberadaan Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan bukan suatu paksaan Bapak Ibu. Jadi kepala perpustakaan itu harus mampu meningkatkan program. Jadi programnya itu untuk mencapai perpustakaan yang ideal, Bapak Ibu harus membangun dalam dari segi sarana prasarana perpustakaan. Jadi ini PR Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu perpustakaannya belum mapan, masih memprihatinkan, masih perlu perhatian. Pertama, Bapak perjuangkan yaitu program bagaimana memperbaiki sarana prasarana perpustakaan. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mencetak program yang sifatnya meningkatkan minat gemar membaca siswa. Jadi dua item ini sangat perlu Bapak Ibu dalam kestabilan bagaimana menciptakan perpustakaan yang ideal. Kalau pesannya sudah bagus, prasarana sudah bagus, nah ini yang tugas kedua yaitu bagaimana siswa dapat memanfaatkan sarana dan sarana yang Bapak buat itu. Jadi untuk meningkatkan minat dan gemar membaca siswa, itu memang soal yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu menyangkut dengan budaya, dengan sikap. Kalau untuk membangun atau meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, gampang Bapak Ibu, itu bisa diukur. Kalau Bapak Ibu punya anggaran, punya uang, cepat Bu, kalau sarana prasarana itu bisa terwujud sesuai dengan kemauan, keinginan kita. Tapi kalau bagaimana meningkatkan minat gemar membaca siswa, itu memang agak susah. Karena ini kaitannya dengan perilaku. Ini perlu kesabaran, perlu waktu. Mau tidak mau kita sadari Bapak Ibu bahwa minat baca menurut UNESCO tahun 2000-an itu baru 0,001%. Jadi dalam satu komunitas 1000 orang, hanya satu orang yang memiliki minat dan gemar membaca. Itu kata UNESCO. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Permendiknas nomor 25 tahun 2008, standar tenaga perpustakaan, ini merupakan perhatian dari pemerintah. Bagaimana sih perpustakaan sekolah itu bisa bermanfaat, menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Syukur-syukur mampu mencetak kepribadian siswa yang memiliki minat dan kegemaran membaca. Ini yang penting. Jadi kadang-kadang waktu saya sekolah, waktu di SMP, SMA, SD, kita hanya terbatas dalam KMB, proses belajar mengajar di kelas. Tapi yang sesungguhnya bagaimana mencetak pribadi-pribadi anak bangsa ini yang memiliki minat,
kegemaran, bahkan keterampilan membaca, itu kadang-kadang kita lupakan. Bapak Ibu. Jadi, mengapa sih bangsa ini pertama bahasa kita itu memang bukan budaya untuk membaca. Jadi dengan rendahnya minat dan gemar membaca itu berdampak pada pembangunan SDM bangsa ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ingatkan, nanti Bapak Ibu kalau sudah terjun nanti setelah diklat ini sebagai kepala perpustakaan, mohon ini 2 item ini distabilkan, Bapak Ibu. Jadi sarana, prasarana oke, tapi jangan lupa karena yang lebih sulit lagi yaitu memanfaatkan perpustakaan ini. Itu PR kita, Bapak Ibu. Jadi kalau membangun perpustakaan gampang, membuat sistem pengolahan perpustakaan yang bagus gampang. Tapi bagaimana memperdayakan perpustakaan itu bisa dimanfaatkan oleh civitas sekolah itu yang agak susah. Perlu strategi, perlu program, perlu kesabaran, perlu ketekunan dari Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Contoh program, Bapak Ibu. Contoh program mungkin ini tawaran saja, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ke sekolah, sudah tidak diklat ini, mungkin contoh programnya bagaimana Bapak Ibu mampu menarik minat kunjung. Terus yang kedua, bagaimana Bapak Ibu menarik minat membaca siswa. Contohnya kalau minat kunjung, bolehlah di perpustakaan Bapak Ibu nanti kalau punya anggarannya, Pak ya, kita membuat kelas-kelas seni atau kelas melukis, buat pameran lukisan, lomba melukis, ataupun fotografi. Fotografi kan biasanya banyak diminati oleh anak muda. Ini mungkin bisa diselenggarakan di perpustakaan Bapak Ibu. Contohnya lagi, mungkin diadakan permainan catur, congkak, itu untuk menarik minat kunjung siswa. Ada juga pengalaman di sebuah sekolah di Jakarta ada biliar, Bu. Itu juga salah satunya untuk bagaimana menarik siswa untuk kunjung ke perpustakaan. Jangan minat membaca dulu, yang penting datang dulu ke perpustakaan. Nanti setelah sering berkunjung, ya kita bagaimana membuat program yang sifatnya menarik minat membaca siswa. Contohnya, menarik minat membaca siswa. Mungkin ini berkaitan dengan bedah buku, atau menerbitkan majalah sekolah. Apa yang diajarkan oleh Pak Ahmad Supriyadi waktu materi Ibu Iris itu ada majalah majalah. Itu sederhana, murah, tanpa biaya, mungkin itu bisa dilaksanakan, atau program Bapak Ibu nanti setelah diklat bisa dilaksanakan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Terus pameran buku dengan teman-teman tema-tema tertentu, contohnya Hari Sumpah Pemuda, mungkin dengan tema Sumpah Pemuda, Bapak Ibu mencari artikel atau mencari clipping-clipping atau buku-buku yang berkaitan dengan tema Sumpah Pemuda. Selanjutnya, mungkin kalau 17 Agustus, itu kan Hari Nasional, mungkin Bapak Ibu bisa mencari literatur, clipping atau artikel yang berkaitan dengan 17 Agustus. Ini merupakan strategi Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ngapain ya kita sebagai kepala perpustakaan. Jadi mungkin ini bisa sebagai masukan nantilah gitu kan untuk dipraktekkan. Pertama mungkin kalau ada anggarannya bedah buku. Tapi kalau masa pandemik mungkin bisa aja bedah buku lewat Zoom meeting Bapak Ibu. Yang kedua mereka majalah sekolah bisa majalah. Itu gratis Bapak Ibu, silakan yang tadi diajarkan Bapak Ahmad Ria itu bagus sekali, itu bisa dijadikan referensi rujukan Bapak Ibu nanti untuk membuat kegiatan bagaimana menarik minat baca siswa. Seminar juga bisa Bapak Ibu. Terus lomba puisi, resensi buku, mengarang dan lain-lain. Serta menjalankan kelas-kelas diskusi. Itu merupakan alternatif usaha kita mungkin nanti biar perpustakaan itu hidup Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu sebagai kepala itu harus punya program, harus punya rencana. Ya syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya anak buah, punya staf, itu mungkin bisa dijadikan partner bersinergi untuk melaksanakan program-program perpustakaan sekolah.
Nah, Bapak Ibu, ini konsep pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan harus tahu konsepnya, Pak. Bagaimana sih pengolahan perpustakaan itu, pelayanan perpustakaan harus tahu pengembangan perpustakaan bagaimana. Ini konsep dasarnya, Pak. Karena walaupun Bapak punya staf, Pak ya, kadang-kadang sekolah juga ada yang udah mapan perpustakaan sekolahnya, yang punya staf, yang jurusan ilmu perpustakaan contohnya. Ya, Bapak sebagai kepalanya harus berikhtiar, mampu bagaimana sih nggak kalah amat sama anak buahnya. Jadi ketika ditanya pengelola perpustakaan, setidaknya setelah mengikuti diklat ini, Bapak ya setidaknya tahulah bagaimana pengelola perpustakaan itu strateginya bagaimana, pelayanan perpustakaan itu apa saja, pengembangan perpustakaan itu apa aja. Kan. Pertama, penyusunan rencana kegiatan, Pak. Jadi Bapak Ibu sebagai kepala harus mampu menyusun rencana kegiatan. Jangan sudah jadi kepala tapi tidak ada kepedulian kepada perpustakaan. Artinya ada kecemburuan. Saya ingat waktu Kongres IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia di Surabaya, itu waktu seminar, waktu diskusi, ada perwakilan dari sekolah. Jadi pustakawan sekolah memang background-nya, profesinya, latar belakang pendidikannya ilmu perpustakaan. Mereka mengeluh kesah, Bapak Ibu. Dengan adanya Permendes nomor 25 tahun 2008 itu mengancam eksistensi pustakawan sekolah yang khusus dari profesi kepustakawanan. Jadi mereka ngeluh kesah gini Bapak, kalanya ke sumber pembicara itu, kondisi perpustakaan sekolah itu khususnya yang ada pustakawannya, spesial pustakawan dari background perpustakaan. Jadi capek-capek mengelola perpustakaan, tapi yang diangkat sebagai kepalanya bukan yang bersangkutan. Kadang-kadang kepalanya tidak tahu menahu tentang perpustakaan. Kadang-kadang tidak menengok juga enggak ke perpustakaan. Cuma nanya nama aja dalam struktur kepala perpustakaan si A, guru A gitu kan. Jadi pengolahnya tenaga teknisnya pustakawan. Ini kadang-kadang menimbulkan kecemburuan Bapak Ibu. Nah, dengan ini mungkin dengan diklat ini Bapak Ibu ya sebagai kepala perpustakaan, walaupun background-nya bukan di perpustakaan, ya setidaknya harus tahu, harus mampu menyusun rencana kegiatan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan. Ini penting, karena maju mundurnya perpustakaan sekolah tergantung dari rencana kegiatan. Jangan sampai Bapak Ibu mengajukan anggaran ke kepala sekolah tanpa alasan. Pak sekolah, saya membutuhkan anggaran tahun ini, tahun 2021, 200 juta. Ketika ditanya, untuk apa 200 juta? Ya, untuk anu Pak, itu kan. Untuk anu apa, itu kan. Ya, untuk kegiatan perpustakaan. Bisa dijabarkan nggak gitu perpustakaan itu? Bingung. Tapi dengan Bapak tahu menyusunnya kegiatan, tahu alur kerja perpustakaan, mungkin Bapak Ibu bisa meyakinkan kepala sekolah bagaimana sih pentingnya kegiatan atau pengelola perpustakaan yang sesuai Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak bisa menjabarkan meyakinkan kepala sekolah, mungkin ya mudah-mudahan bisa terkabulkan permohonan Bapak Ibu untuk anggaran itu Bapak Ibu. Yang kedua, pelayanan perpustakaan. Nah, pelayanan perpustakaan ini juga Bapak harus tahu. Dari pelayanan perpustakaan itu ada teknis, ada non-teknis. Contohnya apa yang teknis itu? Bagaimana Bapak Ibu, ya bukan Bapak Ibu langsung yang melakukan mungkin ya. Bapak Ibu tahulah bagaimana sih namanya struktur pembuatan katalogisasi. Bagaimana sih cara pembuatan struktur klasifikasi. Bagaimana sih cara menginventarisasi bahan pustaka yang bagus, yang baik, yang tertib administrasi. Terus bagaimana sih cara kelengkapan fisik buku. Nah, ini pelayanan teknis ini mungkin Bapak harus tahu lah, walaupun Bapak Ibu tidak melakukan, seenggaknya tahu mekanismenya bagaimana sih cara pelayanan teknis itu. Yang kedua, pelayanan non-teknis. Contohnya pelayanan sirkulasi. Contohnya peraturan, bagaimana sih peraturan siswa meminjam buku. Atau Bapak Ibu jam layan perpustakaan. Itu kan harus dipikirkan. Ini namanya pelayanan non-teknis. Nah, ini kepala perpustakaan harus tahu Pak, harus peduli.
kadang-kadang kepala perpustakaan tidak peduli, yang kerja hanya bawahannya, hanya stafnya. Nah, mungkin dengan diklat ini kita rubah mindset-nya, mungkin kepala perpustakaan sekolah harus andil pertama dalam pengelola perpustakaan, menyusun rencana kegiatan, melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan, serta tahu namanya layanan perpustakaan itu apa saja. Pertama pelayanan teknis dan pelayanan teknis. Yang selanjutnya, Bapak Ibu juga sebagai kepala perpustakaan harus mengembangkan perpustakaan. Nah, ini yang susah, Bu, pengembangan perpustakaan ini. Karena ini menyangkut dengan pemanfaatan perpustakaan oleh sivitas sekolah. Ini yang paling berat, perlu ada strategi. Ya mungkin penyuluhan, pameran, atau promosi, atau pendekatan Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah kepada anak didik atau guru-guru, dewan guru, atau wali murid. Itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Bagaimana sih menggunakan perpustakaan itu? Biar masyarakat sivitas sekolah ada keyakinan, ada trust, kepercayaan. Kalau Mbak Ilus, waktu materi Mbak Ilus itu memang harus ada kepercayaan, trust. Jadi besar kecilnya, majunya perpustakaan sekolah itu memang harus dibangun dengan trust, keyakinan, kepercayaan dari pihak lain. Kalau pihak lain nggak percaya, ya walaupun Bapak Ibu 24 jam mengerjakan perpustakaan, ya nggak ada artinya. Jadi pengembangan perpustakaan itu selain internal, dibangun juga komunikasi eksternal. Jadi Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah, pertama ya, harus meyakinkan atau membangun trust di lingkungan sekolah. Insya Allah perpustakaannya stabil, Bapak Ibu. Artinya perhatian dari kepala sekolah juga ada, perhatian dari siswa juga ada, perhatian dari orang tua siswa juga ada. Nah, ini pinter-pinter Bapak nanti bagaimana membangun trust itu merupakan skill tersendiri. Bapak kan Bapak Ibu sudah dikasih materi bagaimana memimpin, bagaimana menjadi entrepreneur. Mungkin itu bisa dilakukan, dipraktekkan nanti Bapak setelah mengikuti diklat ini. Oke Bapak Ibu ya, mungkin dengan diklat ini ada manfaatnya untuk membangun mindset Pak ya. Karena mindset biasanya pertama kurang cinta sesungguhnya kepada perpustakaan itu. Mereka mau menjadi kepala perpustakaan sekolah karena ada sesuatu hal itu kan biasanya. Tapi itu mindsetnya ke perpustakaan sekolah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan menjadi amal baik Bapak Ibu di dunia dan akhirat Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini Bu, alur kerja perpustakaan. Pertama ada pengadaan, ada pengolahan, ada pelayanan dan perawatan. Nah, fokus materi ini nanti Bapak Ibu saya ajak ke pertama ini yang merah Bapak Ibu, inventarisasi dan katalogisasi. Ini inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi dan kelengkapan fisik. Kalau ada waktunya kita bahas 4 item ini. Ini sebenarnya inti dari perpustakaan ya ini Bapak Ibu. Bapak mampu menginventarisasi yang baik, mampu mengklasifikasi yang baik, mampu mengkatalogisasi yang baik, terakhir kelengkapan fisik. Ini merupakan modal dari pengembangan perpustakaan. Contoh pengadaan, bagaimana Bapak Ibu tahu proses seleksi, bagaimana Bapak tahu proses pemesanan, investasi dan penyiangan. Ini ada 4 item kalau pengadaan itu yang penting itu. Yang pengolahan, bagaimana katalogisasi dan kelengkapan fisik. Ini harus dilakukan dalam tahap pengolahan. Yang selanjutnya pemustaka. Jadi sirkulasi ini nanti larinya ke layanan bagaimana Bapak Ibu membuat peraturan peminjaman buku gimana, kalau telat dendanya berapa, itu bagian dari layanan sirkulasi. Terus layanan referensi dan bimbingan pemustakaan. Ada konservasi, bending, reprografi, dan pusat digital. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah diajarkan. Ibu saya lupa lagi, ada pelayan juga mungkin sudah dikasihkan, pengolahan juga sudah dikasih nama Bu Lia sama Ibu Helen ya Bu ya. Bapak Ibu, ini pekerjaan, fokus materi. Kita fokusnya pertama inventarisasi, klasifikasi, katalog dan kelengkapan fisik. Ini fokus materi pada pagi hari ini.
Oke, kita lanjut ke inventarisasi Bapak Ibu. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan ke dalam buku induk. Jadi Bapak Ibu harus punya buku induk sebagai media pencatatan masuknya bahan pustaka ke perpustakaan Bapak Ibu. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memantau jumlah bahan pustaka yang diterima dan menjadi koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Memang manfaatnya buku induk itu untuk memantau berapa sih perpustakaan yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, ini buku induk. Apa itu buku induk? Jadi buku induk itu alat inventarisasi atau pencatatan dari perpustakaan. Pencatatan setiap bahan pustaka yang masuk secara kronologis. Artinya, Bapak Ibu bisa catat ketika buku itu masuk ke perpustakaan. Itu namanya kronologis. Mungkin tanggal sekarang, tanggal 4, kita catat tanggal 4. Kalau bukunya masuk tanggal 4. Adapun kolom-kolom dari buku induk biasanya terdiri dari nomor, tanggal masuk, nomor induk, pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, sumber, harga, eksemplar, dan keterangan. Ini manfaat buku induk Bapak Ibu. Mungkin bisa dibaca untuk mengetahui jumlah koleksi, untuk mengetahui bahan pustaka yang tidak sesuai dengan kebutuhan, untuk mengetahui bahan pustaka yang hilang, untuk mengetahui besarnya persentase kehilangan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini cara pembuatan nomor induk. Ada dua model Bapak Ibu cara pembuatan nomor induk. Ada yang sifatnya paralel tanpa melihat tahun. Jadi dari tahun 0 sampai tahun sekarang itu berurut nomornya Bapak Ibu. Jadi 01, 02 sampai yang terakhir mungkin 2000 atau 3000. Jadi basicnya untuk model pertama tidak bersifat paralel. Bersifat paralel terus itu kan. Ada yang kedua, model kedua, nomor urut berdasarkan tahun. Jadi tahun 2020 kita adakan buku 100 judul. Jadi 00 sampai 100. Nanti pada tahun 2021 kita riset lagi Bapak Ibu. Nggak ngelanjutin. Jadi dari 001 lagi sampai selesai dan terusnya. Itu dua model Bapak Ibu. Contoh untuk nomor induk perpustakaan. Ini saya ada contoh perpustakaan SMU Baitul Salam Bogor. Dia punya model ini untuk nomor induknya 0 100 SMU sekolahnya SMU BPTS itu singkatan dari Perpustakaan Baitul Salam tahun 2020. Jadi nanti Bapak Ibu untuk SMU BPTS itu silakan kebijakan Bapak Ibu membuatnya. Ini memang untuk nomor induk nanti itu kebijakan dari sekolah masing-masing. Tapi sistemnya modelnya ada dua model, ada sifat paralel, ada bersifat urut perpustakaan tahun. Ada juga contoh perpustakaan Perpusnas 050 itu nomor bukunya, P4 itu singkatan dari Perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, PN-nya Perpustakaan Nasional, tahunnya 2010. Ini mungkin barangkali di tempat Bapak Ibu yang perpustakaannya belum punya nomor induk, bisa dijadikan referensi lah sedikitnya untuk membuat nomor induk. Selanjutnya, contoh buku induk Bapak Ibu. Ada nomor, ada tanggal penerimaan. Jadi kronologis, nomor induk, yang tadi, yang contohnya Bapak Ibu ya, ada judul. Bapak Ibu, biasanya buku itu ada judulnya pendek, sederhana, dan panjang. Kalau memang space-nya kolomnya tidak memadai, kalau manual, ya kalau Excel mungkin nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu di perpustakaannya belum ada komputer, maaf Bapak Ibu ya, di manual, space-nya tidak cukup, mungkin judul yang panjang bisa diambil 3 kata dari judul, atau 4 kata. Sekiranya rangkaiannya mengandung arti Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya harus ditulis dalam space kolom judul. Jadi lihat bisa 3 kata, atau 2 kata, atau 4 kata, sekiranya tidak mengandung arti Pak ya. Jadi klausenya mengandung arti. Kedua, pengarang. Kolom pengarang biasanya buku ada yang ngarang 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih dari 3 orang, 4 orang, kadang-kadang 5 orang. Jadi nggak semuanya ditulis Bapak Ibu. Untuk pengarang cukup pengarang pertama saja ditulis.
Jadi kalau ada 3 pengarang, 2 pengarang, 4 pengarang, 5 pengarang, cukup ditulis satu pengarang yang pertama. Pengarangnya. Terus bagaimana kalau pengarangnya panjang namanya? Misalkan pengarang juga ada yang panjang namanya, Bapak. Ada yang 2 kata, 3 kata, 4 kata. Nah, kalau pengarangnya namanya panjangan, ambil satu kata nama yang pertama untuk pengarang. Jadi pengarang itu, kolom pengarang, kalau lebih dari satu pengarang, ambil pengarang pertama. Terus kalau namanya kepanjangan itu bisa disingkat. Jadi ambil suku kata nama pengarang nama suku kata pertama. Jadi nggak ditulis semua Bapak Ibu. Adapun kota terbit ini penerbit, tahun terbit, nomor kelas, sumber perolehan. Kalau memang itu pembelian, tulis pembelian. Kalau hadiah, tulis hadiah. Harga. Mungkin kalau Bapak Ibu pembelian pasti ada harganya, cantumkan di kolom harga. ISBN, kalau buku sudah profesional, peneliti profesional pasti punya ISBN, tulis ISBN-nya. Eksemplar, mungkin Bapak Ibu ada contoh buku manajemen perpustakaan contohnya, ada 3 eksemplar, tulis 3 eksemplar. Bagaimana hubungan eksemplar dengan nomor induk? Tidak ada hubungannya, tetap walaupun 5 eksemplar, walaupun 2 eksemplar, 3 eksemplar, tetap nomor induknya sah 1. Jadi nomor induk tidak berhak untuk yang jumlah eksemplar. Jadi eksemplar nomor induknya 1. Jadi eksemplar 1, eksemplar 2 itu tetap nomor induknya sah 1. Tidak ada pembagian nomor induk untuk eksemplar. Selanjutnya keterangan. Ini kondisinya atau rusak. Bagaimana? Sekarang lanjut untuk masalah stempelisasi. Ini juga penting Bapak Ibu. Dalam konsep stempelisasi itu ada 2. Ada stempel kepemilikan. Contoh Bapak Ibu stempelnya. Mungkin Bapak Ibu ada perpustakaan di Bapak Ibu yang tidak punya stempel, cepat-cepat nanti ketika sudah selesai diklat membuat stempel. Adalah Negeri 4 Perpustakaan Depok, Jawa Barat. Ini pertama stempel kepemilikan, yang kedua stempel registrasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat nomor induk, nanti ditulis lagi di stempel, namanya stempel registrasi. Contoh, perpustakaan SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat. Tanggal terimanya berapa, nomor induknya berapa, asalnya dari mana, hadiah atau pembelian. Nanti ditulis, distempel di buku, dan ditulis. Jadi lengkap Bapak Ibu, ada stempel kepemilikan, ada stempel registrasi. Selanjutnya, nah, letak stempel jangan sembarangan Bapak Ibu. Jadi Ilmu Perpustakaan juga udah mengatur. Tidak asal stempel. Pertama, Bapak Ibu tidak boleh menstempel di halaman judul. Halaman judul contohnya ini Bapak Ibu. Nah, bukan cover, halaman judul. Setelah cover biasanya ada halaman lagi, itu namanya halaman judul. Biasanya memuat tulisan judul. Judul. Baik, Bapak Ibu. Gimana? Nih, ini kan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ini saya sendiri ya. Share. Terima. Baik, kelihatan nggak Bapak Ibu ini contoh buku? Ya, pertama untuk halaman judul, Bapak nanti menstempel, jangan sembarangan Bapak Ibu. Ada, jangan di cover, tapi di halaman judul. Contohnya sistem informasi manajemen. Nah,
Bapak nempel di halaman judul itu salah, Pak. Itu kalau peraturan perpustakaan. Tapi yang benar adalah di halaman perso, di belakang lembaran halaman judul. Nanti Bapak Ibu stempel di space yang kosong. Jangan di atas tulisan yang mengandung sifat informasi. Ibu. Jadi tidak boleh di halaman judul tapi di halaman perso. Di halaman perso Bapak nanti stempel untuk pemilikan dan stempel registrasi. Itu yang pertama. Stempel kedua, nanti Bapak Ibu cari space satu halaman, pertengahan halaman, stempel untuk kepemilikan. Contohnya halaman 19. Stempel kepemilikan, jangan inventaris, Pak. Jadi cukup stempel kepemilikan. Yang terakhir, nanti di halaman terakhir sekali, Bapak juga membuat satu lagi stempelnya, stempel kepemilikan. Jadi untuk stempel kepemilikan ada 3 stempel. Dan untuk registrasi ada 1 stempel. Nah, untuk stempelnya Bapak jangan sekali stempel di tulisan, karena itu akan mengganggu pembaca dan mengurangi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna buku itu sendiri. Nah, selanjutnya klasifikasi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah meregistrasi, menstempel, selanjutnya yaitu proses klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan pada entitas yang sama. Jadi Bapak Ibu kan di perpustakaan tidak mungkin bukunya 1, 2, 3 Pak ya. Jadi banyak bukunya. Kalau banyak buku biasanya kalau perpustakaan yang bagus itu banyak judul dan variasi subjeknya. Jadi tidak satu jenis. Jadi banyak variasi, banyak informasi. Itu idealnya perpustakaan. Idealnya koleksi perpustakaan. Jadi banyak judul, banyak subjek, itu yang bagus. Tapi kadang-kadang dulu saya pengalaman di sekolah, bukunya banyak, tapi buku pengayaannya nggak ada, hanya buku paket. Jadi eksemplarnya sampai 200, ada yang 300, di ratusan eksemplarnya. Nah, ini tidak ideal untuk koleksi perpustakaan. Jadi namanya koleksi perpustakaan itu memang harus ideal, banyak variasinya, banyak subjeknya, banyak jenis judulnya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mungkin di perpustakaan banyak bukunya, banyak judulnya, banyak subjeknya, itu nanti harus dikelompokkan. Namanya proses klasifikasi, proses pengelompokan pada entitas yang sama. Contohnya bahasa Indonesia dikelompokkan ke dalam buku bahasa Indonesia. Contohnya filsafat masukkan ke filsafat. Contohnya buku tentang matematika, pelajaran matematika dikelompokkan ke dalam bidang matematika. Contohnya adalah materi IPS dikelompokkan ke IPS. Nah, fungsinya untuk memudahkan pengguna perpustakaan, walaupun serta perpustakaan itu sendiri, itu diperlukan. Ini struktur DDC. Jadi, bagus sebagai kepala ini. Ya Bapak juga harus tahu sedikit-sedikit, Bapak Ibu. Di struktur DDC itu ini. Jadi untuk pengelasan di punggung buku ada angka-angka ini Bu strukturnya. Ada kelas utama, ada divisi, ada seksi. Contohnya kelas utama 00 itu untuk karya umum. Nanti yang umum-umum masukkan ke 00. 100 ini untuk filsafat. Ketika Bapak Ibu punya buku subjeknya tentang filsafat, mengenal filsafat, yang sifatnya filsafat, masukkan ke kelas 100. Jadi dikelompokkan. Agama, ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, yang sifatnya buku tema-tema tentang masalah keagamaan masuk ke 200. Sosial 300 dan selanjutnya. Nah, dari kelas utama ini dipecah lagi Bapak Ibu. Contohnya dari 600 ilmu terapan teknologi itu dipecah lagi. 300 ini sosial, ilmu sosial dipecah lagi Bapak Ibu. Jadi 310 statistik, ilmu politik 320, ilmu sosial 330, ilmu hukum 340, pendidikan 370. Ini merupakan pemecahan dari kelas utama. Jadi 00, 100 sampai 900, nanti per item 100 200 dipecah lagi. Contohnya ini ilmu sosial 300 dipecah lagi. Setelah divisi ada seksi lagi Bu. Contohnya 370 pendidikan ini dipecah lagi.
Ada pendidikan, ada pendidikan sekolah, 371, 372 pendidikan dasar, 373 pendidikan lanjutan. Ini merupakan struktur dari DDC. Jadi persepuluhan, Bu, dibagi, lebih kecil. Mungkin Bapak Ibu, kalau untuk menguasai atau mahir dalam mengklasifikasi kan perlu waktu Bapak Ibu, nggak cukup sejam 2 jam, karena di perguruan tinggi juga untuk ya paham DDC, klasifikasi itu sampai 3 semester. Ya mungkin Bapak ini sebagai pengetahuan tambahan saja Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung ya masukin kelas utama aja Pak. Kalau ini masuknya kemana kira-kira menyangkut dengan filsafat, masuknya filsafat. Kecuali Bapak Ibu udah profesional, memahami struktur dari DDC, mungkin lebih terspesifik lagi. Silakan. Selanjutnya, ini Pak, ini indeks relatif Pak. Nanti Bapak Ibu, ketika masih bingung untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasi bahan pustaka, Bapak Ibu bisa dilihat dari indeks relatif. Ini fungsinya Pak, indeks relatif. Contohnya agama Buddha, agama suci, administrasi internasional 354, ada lihat 930. Ini merupakan fasilitas untuk memudahkan Bapak Ibu nanti di bukunya, di buku DDC, biar langsung menentukan nomor pengkelasnya. Jadi tidak ada proses Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk memudahkan ketika Bapak bingung, ini nomornya berapa ya buku ini? Ketika Bapak tahu subjeknya, oh ini bukunya tentang bahasa Indonesia itu kan. Berapa sih caranya membuat nomor klasifikasi bahasa Indonesia? Ketika Bapak Ibu belum tahu prosesnya, Bapak Ibu bisa lihat ke indeks relatif. Biasanya ada di indeks relatif. Bahasa Indonesia, strip pelajaran. Nomornya berapa? 37.2. Ya itu cukup digunakan untuk pengklasian buku yang ada di perpustakaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, contoh Pak, ini sejarah matematika. Nomor kelasnya 510.9. Ini dari mana? Ini penggabungan dari matematika. Kalau di kelas utamanya 510, di bagiannya 10, sejarahnya 09. Jadi ini penggabungan antara bagan dengan tabel pembantu. Ini filsafat pendidikan 370.1. Ini pendidikan sebagai utamanya, filsafat sebagai sub divisi standar tabel pembantu. Jadi penggabungan antara bagian dengan tabel pembantu. Hasilnya 370.1. Tapi ini perlu profesional Bu ini Bu. Pekerjaan Bapak Ibu ini orang-orang profesional khusus dalam bidang perpustakaan. Tapi untuk pengetahuan Bapak Ibu, untuk kepala perpustakaan sekolah ya sekedar tahu saja Bapak Ibu ya. Ini cara bagaimana mengkelas buku di perpustakaan. Nah, Bapak Ibu setelah buat klasifikasi, tahapan selanjutnya adalah katalog. Pembuatan katalog. Jadi katalog itu berfungsi sebagai alat bantu temu kembali informasi. Jadi kalau di perpustakaan banyak buku sampai ribuan, itu fungsi katalog sangat diperlukan karena memudahkan bagi pengguna perpustakaan untuk menemukan buku yang dicarinya atau yang dibutuhkan. Yang kedua, memudahkan untuk pustakawan. Ketika ditanya, Pak saya perlu buku yang berjudul manajemen perpustakaan, mungkin bisa melalui katalog, pencarian katalog. Itu membantu untuk pustakawan sendiri dan para pemustaka dalam menemukan buku atau sumber informasi. Katalog adalah, Pak ini, katalog itu suatu media Bapak Ibu. Kalau tahun 90, 80, 70 itu masih populer dengan katalog kartu. Tapi untuk sekarang, era digital, cenderungnya ke OVAC, di katalog online Bapak Ibu. Jadi kalau persepsi tahun 90, 80, 70, itu katalog itu populernya kartu, berbentuk kartu. Jadi katalog itu media yang
mengidentifikasi fisik buku. Jadi katalog itu tempat untuk mendeskripsikan bibliografi buku. Jadi bibliografi itu apa sih, Pak? Bapak Ibu, bibliografi itu uraian yang menerangkan tentang fisik buku. Jadi namanya fisik buku itu ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada ISBN, ada halaman, ada bibliografinya, ada tinggi buku. Itu namanya bibliografi buku. Jadi bibliografi itu, sini Bu ya, katalogisasi adalah kegiatan menentukan definisi bibliografi dengan mengidentifikasi fisik dokumen. Ininya bibliografi itu Bapak Ibu indikasinya ke informasi tentang fisik buku, namanya bibliografi. Jadi katalogisasi itu proses, kalau katalognya bendanya Bapak Ibu ya. Kalau katalogisasi itu prosesnya. Jadi kalau berbicara katalogisasi adalah kegiatan menentukan deskripsi bibliografi dengan mengidentifikasi fisik dokumen berdasarkan peraturan yang ditentukan. Fungsinya sebagai alat bantu temu kembali informasi. Kandungan informasi katalog Bapak Ibu. Biasanya dalam katalog itu ada call number. Call number itu isinya, informasinya, nomor kelas, klasifikasi, 3 huruf dari pengarang, dan 1 huruf dari judul. Selanjutnya data bibliografis. Data bibliografis itu yaitu tadi ada judul, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan lain-lain. Ada tracing jejakan, ini sebagai instruksi untuk pustakawan untuk membuat katalog tambahan. Ini kandungan informasi katalog, ada 3 item. Nah, contoh katalog, Bapak Ibu. Ini contoh katalog buku. Katalog buku. Nah, yang dilingkari warna hijau ini namanya call number. 639.1 pin I. Nanti Bapak Ibu, 639.1 ini merupakan entitas dari subjek akuarium. Ya, jadi subjeknya buku ikan hias air tawar yaitu 369.31. Pin 3 huruf dari pengarang, pinus, pin. I 1 huruf dari judul ikan. Ini namanya call number. Jadi setiap katalog pasti memerlukan number. Ini bermanfaat sekali untuk pengguna perpustakaan untuk menelusur di mana sih letak buku itu. Ya, sini Pak, Bapak Ibu lihatnya. Jadi di kelasnya kelas 639.31. Selanjutnya yang lingkaran merah ini namanya bibliografi buku. Ini namanya bibliografi buku. Ada pengarang, pinus lingga, ikan hias air tawar, itu judulnya, garis miring, pinus lingga, pengarang, Heru Santos sebagai pengarang kedua. Nanti Bapak Ibu, kalau ada pengarangnya dua orang, pertama yang disebutkan setelah judul itu pengarang pertama. Udah ditulis selanjutnya pengarang kedua. Jadi pemisahannya nanti Ibu buat koma sini, Bapak Ibu dibuat koma sebagai tanda bacanya. Ini mengartikan pemisah antara pengarang pertama pinus lingga dengan Heru Santos sebagai nanti pengarang tambahan. Ini kata tambahan. Jadi harus pakai koma kalau dulu pengarang. Kalau 3 pengarang, koma lagi. Jadi antara pengarang itu pemisahnya dengan koma. Mengapa enggak Heru Santos yang di depan? Karena tergantung dari konteks bukunya. Biasanya kalau dalam satu buku pengarangnya lebih dari 1, pengarang pertama ditulis itu berarti yang lebih berpengaruh, lebih berkompeten dalam penulisan buku itu. Yang mungkin dalam judul ikan hias air tawar ini, pinus lingga yang paling berpengaruh, paling banyak berkontribusi dalam menerbitkan buku ikan hias air tawar. Makanya mungkin dari penerbit pinus lingga
ditulis yang paling awal, paling atas, Heru Santo di bawahnya. Jadi ini tergantung kontribusi dalam pembuatan buku tersebut. Nah, makanya pertama Prisningga dipertamakan tulisnya, terus Santo yang kedua. Tapi jangan lupa komanya. Ini karena mempengaruhi untuk pembuatan katalog, koma ini. Selanjutnya, ya, cetakan. Ini cetakan bahwa buku ini mengartikan ini cetakan kedua. Cetakan kedua. Jadi tindak lanjut dari cetakan pertama. Jakarta ini tempat terbitnya. Tempat terbitnya. Jangan lupa Bapak Ibu setelah pengarang titik strip. Ini wajib strip. Ini termasuk tanda baca. Tadi ada materinya nanti. Ini tanda baca dalam katalogisasi. Strip, cetakan, titik, 2 titik, strip. Jakarta tempat terbit, titik 2. Ini harus Bapak Ibu. Setelah kota terbit, pasti harus pakai titik 2. Dilanjut dengan penerbitnya. Penerbitnya penebar swadaya. Koma lagi. Ini tahun terbitnya. 1989. Bapak Ibu, dalam penulisan judul Ikan Hias Air Tawar. Kalau mungkin nanti aja. Biasanya judul itu ada yang sederhana, Bapak Ibu. Yang tulisnya besar-besar sederhana. Ada yang judul juga bentuknya anak judul. Nah, kalau suatu buku ada anak judulnya, nanti Bapak tulis huruf judul utamanya apa, nanti titik 2 anak judul. Tapi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di slide selanjutnya. Oke. 236 halaman. Buku ini mempunyai 236 halaman. Ini namanya deskripsi buku. Kalau ada ilusnya, gambar atau peta, itu masukkan. Namanya ilus. 21 cm itu tinggi buku. Ada bibliografi halaman. Bibliografi itu maksudnya referensi dari buku itu sendiri. Jadi penulisan Ikan Hias Air Tawar kan harus punya referensi Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya bibliografi. Jadi namanya daftar pustaka referensi, itu isinya bibliografi. Halaman berapa? 255 sampai 256. Jadi buku Ikan Hias Air Tawar itu referensinya ada di halaman 255 sampai 256. Oh, ternyata buku ini mempunyai indeks. Tulis apa indeksnya sini? Oh, bukunya ada ISBN, tulis ISBN. Nah, yang di lingkar merah ini namanya informasi katalog atau namanya deskripsi bibliografis. Sampai sini Bapak Ibu nih, lingkar merah ini. Nah, deskripsi bibliografi, yang namanya deskripsi bibliografi, ya ini Bapak Ibu, yang di lingkar merah. Ada pengarang, ada judul, ada cetakan, ada penerbit, ada fisik buku. Fisik buku meliputi tinggi bukunya berapa, ada gambarnya tidak, halamannya berapa, terus halaman Romawinya ada tidak. Selanjutnya bibliografi, daftar pustakanya, indeks, ISBN terakhir. Jadi namanya deskripsi bibliografi. Ini informasinya Bapak Ibu yang ada dalam kotak merah. Terus bagaimana yang kotak hitam ini? Nah, yang kotak hitam ini merupakan kebijakan dari pustakawan. Jadi fungsinya ini namanya tracing Bapak Ibu. Ini namanya call number yang hijau, yang merah ini namanya wilayah deskripsi bibliografi. Yang hitam ini namanya wilayah tracing. Ini kandungan informasi katalog utama. Call number, data bibliografi, tracing, pijakan. Nah, ini bentuknya hasilnya Bapak Ibu. Contoh katalognya. Ini yang hitam, tracing. Ini fungsinya menginformasikan, pemustaka, kalau bahasanya ya, pemustaka, untuk menemukan ikan hias air tawar,
tidak hanya cukup dengan pinus lingga, tapi pemustaka atau user bisa menemukan buku ini melalui akuarium, subjek, judul, maupun Heru Santo. Jadi ada alternatifnya untuk menemukan buku ikan hias air tawar, tidak hanya cukup melalui pinus lingga sebagai pengungkap utama, tapi bisa dicari, ditelusur melalui subjek, judul buku, dan pengarang kedua. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Data bibliografis buku. Ini data bibliografis buku, Bapak ya. Apa sih data bibliografis buku itu? Nah, data bibliografis untuk buku atau data bibliografis buku. Jadi untuk pembuatan katalog buku, menurut ISBD, Internal Standar Bibliografi, ini standarnya internasional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat katalog, khususnya katalog buku, harus meliputi 7 daerah, 7 titik, 7 item. Pertama, judul, penanggung jawab atau pengarang. Kedua, daerah edisi. Ketiga, daerah penerbitan. Keempat, daerah deskriptif fisik atau kolasi. Yang kelima, daerah seri. Keenam, daerah catatan. Yang terakhir, ISBN. Nah, ini data bibliografis buku. Ini namanya katalog. Jadi namanya katalog mesti harus ini, Mbak. Tidak kurang, tidak lebih dari 7 wilayah. Tergantung konteks bukunya. Kalau di bukunya ada, ya silakan disertakan di katalog. Kalau memang nggak ada informasi, ya jangan mengada-ngada. Jadi, Bapak Ibu, nanti kalau membuat katalog, harus diperhatikan data bibliografis ini. Pertama, judulnya bagaimana, terus siapa penanggung jawabnya, edisinya berapa, siapa yang menerbitkan, terus fisiknya berapa, fisiknya bagaimana, catatannya ada apa tidak, ISBN-nya ada tidak. Ini harus Bapak Ibu teliti atau telaah. Nanti ketika Bapak Ibu mau membuat katalog buku. Bapak Ibu, ketika mengkatalog nanti ada variasi untuk judul buku. Jadi judul buku itu ada sifatnya biasa, ada sifatnya paralel, ada sifatnya anak judul. Bagaimana yang judul biasa? Itu gampang Bapak Ibu, bisa terlihat. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tulisnya besar-besar. Ada terampil mendongeng contohnya. Ada lagi ilmu pendidikan. Biasanya tulisannya besar-besar hurufnya. Itu namanya judul biasa dan ditulis seperti apa adanya, seperti dalam buku, tanpa disertai tanda baca, tidak. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulis Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada judul yang paralel. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya koleksi atau buku yang penerjemahan dari bahasa Arab atau bahasa Inggris, biasanya buku juga ada yang ribet Bapak Ibu. Ada ditulis bahasa Indonesia juga ditulis, bahasa asingnya juga ditulis. Biasanya buku-buku bahasa Arab atau buku-buku Timur Tengah yang hasil terjemahan Indonesia, biasanya ada judulnya di Indonesia kan, terjemahkan, ya terus judul aslinya tidak disertakan juga di judul buku. Jadi ada 2 bahasa dalam judul itu. Itu namanya judul paralel. Contohnya, kamus singkatan akronim diperlukan di Indonesia. Ini di bukunya dituliskan kamus singkatan gitu. Tapi di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Glossary of Abbreviation and Acronym Use Indonesia. Nah, bagaimana menulisnya? Pertama, tulis dulu yang bahasa Indonesianya, lengkap, terus ditambah dengan tanda baca sama dengan. Udah sama dengan, dilanjut dengan bahasa aslinya, yaitu Glossary of Abbreviation and Acronym Use Indonesia. Ini namanya judul paralel. Jadi kalau bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Jadi 2 bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang ditulis, bahasa aslinya juga ditulis. Tapi jangan lupa dibubui tanda baca, yaitu sama dengan.
Ini untuk pemisah antara bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya. Yang kedua, anak judul, Bapak Ibu. Biasanya anak judul itu ada induk judulnya, tulisnya besar, terus di bawahnya ada kecil sebagai pelengkap atau keterangan. Itu namanya anak judul. Contoh risalah akhlak. Biasanya tulisnya gede, Bu, Bapak Ibu. Tapi di bawahnya ada surat ayah kepada anak. Jadi maksud penulis ini, garis besarnya judulnya risalah akhlak, tapi dilihat dari sudut pandang surat ayah kepada anak. Nah, ini surat ayah kepada anak sebagai anak judul, risalah akhlak sebagai induk judulnya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan judul seperti ini, itu Bapak Ibu harus menggunakan titik 2. Tanda bacanya titik 2. Sebagai pemisah antara judul utamanya dengan anak judulnya. Katalogisasi. Intinya bukunya tentang masalah katalogisasi. Nah, ini utamanya. Induknya. Bahan ajar diklat pengelola perpustakaan itu sebagai keterangannya. Sebagai anaknya lah, Boy. Anak dari induknya. Penegasan. Jadi katalogisasinya khusus untuk diklat pengenalan perpustakaan. Tapi intinya masalah katalogisasi. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan judul seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa titik 2 antara judul utama, induk judulnya dengan anak judulnya. Jadi Bapak sama anaknya harus dipisahkan dengan titik 2. Izin Pak Mamat. Ya, Pak. Pak Mamat. Ya. Berhubung sempitnya waktu, ini waktunya sudah melebihi 10 menit. Sampai setengah 10, Mas Pur. Sampai setengah 10 ya? Iya. Oke, jadi sampai setengah 10 Pak Mamat kena cas nanti sama saya. Nah, kan waktunya itu kan sampai setengah 10. Oke, baik. Ya. Oke, kebetulan arahan Pak Bonan, subkoordinator saya, jadi menyampaikan sampai 45 menit dari jam 8. Tapi gitu. Setengah 10 saya fleksibel aja. Berarti udah ini. Oke, dilanjut aja. Dilanjut aja Pak Mamat. Kayaknya lagi cepetin ya. Bukan, kayaknya lagi seru banget. Santai aja. Ditinggal tadi belum berisik. Oke, siap. Oke, Pak Mamat silakan. Cepat. Tidak usah buru-buru. Ya Bapak Ibu ya, tidak usah buru-buru ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita percepat saja. Pengarang Bapak Ibu. Pengarang juga tidak sembarangan Bapak Ibu. Ternyata dalam buku itu ada pengarang karya tunggal atau single, ada pengarang bersama, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan lebih dari 3 orang. Yang kedua ada pengarang dari badan korporasi, artinya buku atau dokumennya diterbitkan bukan bersifat perorangan, tapi diterbitkan oleh pihak badan korporasi, contohnya perkumpulan, perhimpunan, instansi pemerintah, lembaga, perusahaan, dan lain-lain. Ini bentuk pengarang Bapak Ibu. Ada pengarangnya single, ada lebih dari single atau 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Dan ada buku atau dokumen yang diterbitkan bukan oleh perorangan, tapi oleh badan korporasi. Jenis katalog mungkin bisa dibaca Bapak Ibu. Ini entry katalog. Entry katalog, ada katalog entry utama, ada tajuk entry tambahan. Ini untuk katalog Bapak Ibu. Mungkin kita lewat saja. Ini format katalog Bapak Ibu. Ada format katalog menggantung. Ini khusus format untuk buku yang sifatnya pengarangnya lebih dari 3. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Itu bentuk katalognya menggantung. Beda dengan yang sebelah kanan ini. Ini format katalog khusus buku untuk pengarangnya tidak lebih dari 3. Pengarang 1, 2, 3. Tapi kalau lebih dari 3 mengarang, formatnya lain lagi. Itu formatnya menggantung seperti ini. Oke. Maaf saya tidak bisa perjelas supaya ini karena waktunya. Ini contoh katalog tajuk entry utama. Nah,
Mungkin bisa dilihat-lihat Bapak Ibu. Ya, yang hitam ini namanya katalog call number, yang merah namanya data dari bibliografis, bibliografis buku, bibliografis buku. Yang hitam ini namanya wilayah tracing. Nah, Bapak Ibu, untuk katalog tambahan itu tidak ada tracingnya. Cukup dengan call number, dengan data bibliografis. Jadi untuk tambahan cukup dengan call number dengan data bibliografis. Kalau tracing itu hanya berlaku untuk katalog utama. Jadi katalog itu kan dibagi dua, Bapak Ibu, ada yang katalog utama dan tambahan. Nah, katalog utama dan tambahan. Ini kartu tambahan judul, manajemen perpustakaan, Pak ya nih judulnya. Selanjutnya buku 2 pengarang. Bagaimana kalau dua pengarang? Lihat Bapak Ibu, Wahyu Guru Botomo, koma Subando Agus. Harus dibubui dengan koma. Nanti sebagai tracingnya Subando Agus disertakan sini sebagai katalog tambahan. Ini. Bagaimana kalau buku terjemahan Bapak Ibu? Contohnya, ini buku tentang relativitas, karya Albert Einstein. Maaf Bapak Ibu, kalau menulis pengarang, kalau sekarang untuk di Indonesia tidak dibalik lagi. Kecuali kalau nama-nama marga, itu dibalik. Dan nama-nama asing juga masih dibalik. Tapi kalau contohnya namanya Mat Ramlan, itu tidak dibalik. Atau Cucu Sunarti itu tidak dibalik. Tapi kalau dulu sebelum tahun 2005, sebelum adanya peraturan dari Kepala Perpustakaan Nasional, itu dibalik. Tapi sekarang sudah tidak dibalik lagi. Jadi nama-nama yang tidak mengandung unsur unsur marga itu tidak dibalik. Contohnya nama Albert Einstein itu dibalik Bapak Ibu. Judulnya relativitas titik 2. Ini titik 2 menandakan bahwa judul buku ini ada anak judulnya. Relativitas dilihat dari teori khusus dan umum. Garis miring pemisah antara judul dan Albert Einstein sebagai pengarang. Nah, ini karena buku penerjemahan, ada penerjemahnya, yaitu Lik Wilarjo. Nah, ini harus pakai titik 2, Bapak Ibu, titik koma. Jadi ketika Bapak Ibu menulis judul aslinya, pengarang aslinya, nanti titik koma, ditulis penerjemah Lik Wilarjo. Jadi pemisah antara pengarang asli dengan penerjemah itu harus dibubui tanda baca titik koma. Kalau pengarang dengan pengarang itu koma. Tapi kalau pengarang dengan penerjemah atau dengan penyunting itu dibubui tanda baca titik koma. Karena statusnya lain, Bu. Bapak Ibu, tidak sama. Jadi pangkatnya lain lah gitu, Bapak. Jadi lebih tinggi pengarang aslinya. Jadi perlu diingat untuk pembeda ketika Bapak Ibu nanti menemukan buku terjemahan. Jadi untuk pemisah penanda penerjemah itu harus dimulai dengan titik koma. Begitu juga penyunting. Kalau ada buku penyunting, pakai titik koma. Ini lebih dari 3 pengarang, Bapak Ibu, formatnya menggantung pedoman teknis penjelidan bahan pustaka, garis miring tim penyusun Garjito, et al. Et al. Itu ini menunjukkan bahwa penulisan pedoman teknis penjelidan itu disusun oleh Pak Garjito, dan kawan-kawan, et al. Ini penulisnya lebih dari 3, mungkin 4 atau 5, atau 6, bahkan 6. Jadi ditulis untuk penyusunan pertamanya, nama yang pertamanya, ditulis Garjito, titik-titik, et al. Jangan lupa et al. Ini menandakan, mengintroduksikan bahwa buku ini dibuat atau dikarang lebih dari 3 pengarang. Formatnya bagaimana? Ini menggantung, Bapak Ibu.
menggantung. Mungkin ini sudah dijelaskan sama Ibu Lia, Bapak Ibu ya. Saya cuma hanya mereview saja. Ini lanjut. Badan koperasi lanjut saja Bapak Ibu. Koperasi, ini kelengkapan fisik Bapak Ibu. Kelengkapan fisik. Setelah Bapak Ibu membuat nomor induk, terus membuat klasifikasi, katalogisasi, terakhir yaitu kelengkapan fisik buku. Kelengkapan fisik buku itu terdiri dari kartu buku, kantong buku, lembaran pengambilan buku, call number, dan barcode. Kalau sudah ada barcode-nya, kalau sudah terotomasi. Tapi kalau bukunya masih manual, nggak perlu barcode. Yang diperlukan adalah kartu buku, kantong buku, lembaran pengembalian, dan call number. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh lembaran pengembalian. Ini lembaran pengembalian. Ini biasanya nempel terus di dalam buku, Bapak Ibu nih. Sebagai pengingat kepada peminjam buku, mengingatkan, ini bukunya harus kembalikan tanggal segini loh, gitu kan. Jangan lupa. Pengingat kepada peminjam buku. Ada kartu buku. Ini biasanya kartunya disimpan di sirkulasi. Ketika buku itu dipinjam, kartu buku harus ditinggalkan di sirkulasi. Ini untuk pegangan petugas sirkulasi. Kalau ini untuk pegangan informasi, pegangan untuk peminjamnya, untuk pemustakannya. Jadi sama-sama mengetahui. Yang ini nempel di buku, Bapak Ibu ya. Kalau yang kartu buku, nanti ini ditinggal. Ketika Bapak Ibu meminjam buku, ini harus tinggal. Dan ini adanya nanti di layanan sirkulasi. Ada kantong buku. Ini kantong buku Bapak Ibu. Ada kantong buku, ada kartu buku, ada lembaran pengembalian. Ini harus dibuat juga Bapak Ibu ketika perusahaan Bapak Ibu belum terotomasi. Ini bisa dibaca. Kartu buku. Call number Bapak Ibu. Ini call number. Ini call number biasanya ditempel di punggung buku. 020.3 sud M. Sud itu 3 huruf dari pengarang. M judul. Nah, Bapak Ibu, ini call number yang bukunya lebih dari 1 eksemplar. Contohnya 5 eksemplar, 4 eksemplar, 3 eksemplar. Mesti harus pakai C. Nomor klasifikasi, huruf 3 huruf dari nama pengarang, 1 huruf dari judul. Jangan lupa kopinya atau eksemplarnya dituliskan di call number. Ini nanti tempel dalam buku. Selanjutnya ada R. R413 SADK. R itu menunjukkan bahwa call number ini sebagai call number referensi. Jadi koleksi referensi itu harus pakai R. Referensi. Jadi koleksi referensi itu karena bukunya mahal Bapak Ibu ya, ada ensiklopedia, ada kamus, mahal-mahal, itu biasanya untuk call number-nya paling atas ditulis R, ditandai R. Terus 413 sebagai pengkelasannya, SAD ini sebagai pengarangnya, K sebagai judul. Jadi ada 3 format. Ini format biasa ketika bukunya cuma 1 judul, satu eksemplar. Kalau yang kedua ini format untuk buku yang memiliki lebih dari 2 eksemplar, 3 eksemplar, 4 eksemplar, 5 eksemplar, pakai C. Yang ketiga ini format untuk call number, koleksi referensi. Ini contoh Bapak Ibu call number. Dari bawah biasanya ada yang 3 atau 5 cm, ada 3 cm atau 5 cm. Itu tergantung kebijakan Bapak Ibu. Kalau di kami 3 cm buttonnya. Jadi untuk peletakan call number dari button bawah itu 3 cm. Ada juga perpustakaan kebijakannya 5 cm juga ada. Itu tidak masalah. Yang terakhir ini namanya barcode. Ketika Bapak Ibu sudah otomasi, itu biasanya ada barcode. Barcode itu kalau di kami di Pusdiklat ada perpustakaannya juga pakai barcode. 316 PN ini nomornya ini mengambil dari
nomor induk. Jadi Bapak Ibu membuat nomor induk itu nanti ada korelasinya dengan barcode. Jadi barcode itu nanti acuannya untuk nomornya itu dari nomor induk. Jadi nomor induk itu ada korelasinya dengan pembuatan barcode. Jadi untuk membaca ketika nanti di scanning 316 akan muncul bukunya sekolah, trik 2 mengajar atau mendidik. Ini contoh lagi Bapak Ibu. Ini barcode. Di barcode itu ada kaitannya dengan nomor induk. Jadi dasarnya nomor barcode itu ya nomor induk. Jadi membuat nomor induk bukan hanya digunakan sebagai pengisi buku induk, tapi sebagai pembuatan barcode. Contoh lagi. Ya, terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya dari materi ini. Mungkin Mas Pur, halo? 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 Ininya ada tinggal mana? Baik, Bapak Ibu, cukup dari kami sekian. Halo, host, halo. Gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Cukup sekian. Bapak Ibu, mungkin kalau catat nomor HP saya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada penugasan Bapak Ibu ada komplain nilainya belum keluar atau mungkin saya lupa belum memberikan nilai, Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung untuk mengkoreksi nilai Bapak Ibu. Tulis nomor HP saya Bapak Ibu. Udah selesai nih. Halo Bapak Ibu, tulis nomor HP saya 0857 1603 7069. Saya ulangi lagi nomor HP 0857 1603 7069. Nanti Bapak Ibu ketika tugas mandiri, ketika kok nilai saya belum keluar di LDK, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Karena ini pesertanya banyak sampai 500 lebih, Bapak Ibu mungkin ada lupanya atau kelewatan, bisa saja Bapak Ibu ya dalam penilaian, Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Bapak juga tambah mencintai tugas Bapak sebagai kepala perpustakaan sekolah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Pak Mamat Ramlan. Iya, halo, ya. Iya, terima kasih atas materinya pagi ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu peserta diklat. Halo, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Kedengaran. Oke. Jadi untuk sesi pemateri Pak Mamat Ramlan sudah selesai dan Zoom meeting ini akan saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.